Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali aja seram. Kisah Tukang Becak. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram, tempatnya cerita-cerita horor, pengalaman mistis, dan kisah nyata dari teman-teman kita di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Siapkan earphone, matikan lampu, dan pejamkan mata. Rasakan sensasi kengerian yang akan kami hadirkan. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di luar sana, mengintip dari kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Batuk Kiem, kembali lagi bersama kalian di malam yang penuh misteri ini. Seperti biasa, saya akan membawakan cerita horor dari salah satu subscriber kami. Kisah kali ini datang dari Fatimah, seorang wanita berumur 53 tahun. Cerita ini terjadi di tahun 2003, ketika suaminya, Padiman, masih bekerja sebagai tukang becak. Waktu itu, Padiman biasa mangkal di siang hari, tapi malam itu, entah kenapa, ia memutuskan untuk mencari penumpang di malam Jumat. Sekitar pukul 9 malam, seorang perempuan datang menghampiri. Tidak muda, kira-kira berusia 53 tahun juga. Ia meminta Padiman untuk mengantarnya. Tanpa berpikir panjang, Padiman pun mulai mengayuh becaknya mengikuti arah yang ditunjukkan wanita itu. Namun, keanehan mulai terasa. Jalan yang mereka tempuh menuju pemakaman umum. Padiman merasa janggal, tapi berusaha mengusir pikiran-pikiran buruk dari kepalanya. Sesampainya di pemakaman, wanita itu turun. "Ibu, ziarah malam-malam?" tanya Padiman dengan nada bercanda. Tapi wanita itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Padiman menerima uang bayaran, lalu dengan cepat pergi dari sana. Setibanya di warung untuk membeli rokok, Padiman terkejut. Uang yang ia terima berubah menjadi daun. Kaget, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang ia antar tadi? Apakah hantu? Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Pada malam lainnya, wanita yang sama kembali menghampiri Padiman, dan lagi-lagi meminta diantar ke tempat yang sama. Kali ini, Padiman merasa semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Namun, karena tidak ingin melukai perasaan wanita itu, ia mengantarnya lagi. Dan seperti sebelumnya, uang bayaran kembali berubah menjadi daun. Padiman juga mengalami kejadian mistis lain. Saat mengayuh becaknya melewati sebuah kantor kelurahan, ia sering melihat sosok pocong berdiri di antara tanaman singkong. Awalnya, Padiman takut, namun lama-lama ia terbiasa melihat sosok itu. Bahkan, kadang ia bercanda sambil berkata, "Punten, numpang lewat." Namun, pengalaman paling menyeramkan terjadi ketika seorang pria misterius dengan bau anyir menyengat meminta diantar ke jalan raya. Meski pria itu terlihat normal, Padiman merasa ada yang salah. Pria tersebut sangat berat, hingga Padiman kesulitan mengayuh becaknya. Anehnya, meskipun sudah lama mengayuh, mereka tidak kunjung sampai di tujuan. Sampai akhirnya, seorang hansip menegurnya, "Pak, ngapain keliling-keliling di sini? Penumpang mana? Gak ada penumpang di becak Bapak." Padiman kaget, ternyata pria yang tadi ia angkut, hilang begitu saja. Setelah banyak kejadian mistis yang dialami, Padiman mulai berpikir bahwa setiap pengalaman aneh yang ia alami memiliki hikmah tersendiri. Kejadian-kejadian ini membuatnya lebih menghargai setiap perjalanan hidup. Dan entah kenapa, setelah kejadian-kejadian itu, rezekinya semakin lancar. Begitulah cerita horor malam ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita seram seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Selamat malam, dan ingat, selalu waspada. Siapa tahu mereka sedang memperhatikan kalian sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kedua.
Pocong PSK, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Karam Kali Aja Seram, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara bernama Bu Cindy, yang berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu agar channel Karam Kali Aja Seram bisa lebih berkembang, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2014. Ketika ada cerita viral dari sebuah daerah di Jawa Tengah tentang teror pocong. Setelah maghrib, orang-orang di desa tersebut enggan keluar rumah karena takut dengan teror pocong ini. Tentu ada sebabnya mengapa desa mereka diteror oleh sosok pocong. Bu Cindy, pengirim cerita ini, menceritakan keadaan di desanya pada waktu itu. Semua nama dalam cerita ini disamarkan, termasuk nama Bu Cindy. Hingga hari ini, cerita ini masih membekas di masyarakat desa tersebut. Mungkin karena saudara-saudara yang terkait dengan kejadian ini masih tinggal di sana. Waktu itu, Bu Cindy memiliki seorang teman bernama Siska, yang sebenarnya lebih tua dari Bu Cindy, tapi mereka sangat dekat. Siska sering curhat kepada Bu Cindy, baik itu tentang masalah pribadi, masalah dengan kekasihnya, maupun masalah keluarganya. Meskipun umurnya lebih tua, Siska merasa nyaman berbagi cerita dengan Bu Cindy. Bahkan, Bu Cindy tahu semua tentang kehidupan Siska, termasuk masalah penyakitnya. Siska menderita diabetes dan sering berobat ke rumah sakit. Namun, dia tidak bisa menjaga pola makan dengan baik. Selain itu, dia juga memiliki masalah keluarga. Orang tua Siska bercerai sejak lama, dan setelah itu ayahnya serta ibunya masing-masing menikah lagi dan fokus dengan keluarga baru mereka. Hal ini membuat Siska tinggal bersama adik-adiknya dan harus menanggung hidup mereka. Yang mengejutkan bagi Bu Cindy adalah ketika Siska terang-terangan mengakui bahwa dia menjadi seorang PSK, pekerja seks komersial. Siska merasa nyaman dengan profesi tersebut, karena dari situ dia mendapatkan banyak uang. Menurut Bu Cindy, pelanggan Siska kebanyakan dari kalangan menengah ke atas, bahkan seringkali turis asing. Ada seorang pria bernama Bayu yang sudah lama menyukai Siska, meskipun Bayu tidak kaya dan bekerja di terminal. Anehnya, meskipun Bayu tahu Siska seorang PSK, dia tetap menikahi Siska. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah baru yang letaknya dekat dengan pemakaman. Bayu mulai malas bekerja, dan dia mengandalkan penghasilan Siska untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu, Bayu sering terlibat dalam judi, mabuk, dan narkoba. Siska sering mendapati lemarinya dibobol oleh Bayu, yang mengambil uang dan perhiasannya untuk berjudi atau membeli narkoba. Siska pun mengeluhkan hal ini kepada Bu Cindy, tetapi Bu Cindy sendiri tidak banyak memberi nasihat, karena dia juga sibuk mengurus keluarganya. Pada suatu sore, kabar mengejutkan bahwa Siska masuk rumah sakit. Bu Cindy bersama ibu-ibu PKK menjenguknya, dan mereka sangat terkejut melihat kondisi Siska yang sangat parah. Ketika Bu Cindy dan kakaknya masuk ke ruangan, mereka mencium bau busuk yang sangat kuat. Wajah Siska terlihat kurus, dan yang paling mengejutkan, ketika selimut Siska tersingkap, mereka melihat bagian tubuh Siska yang membusuk. Bau busuk itu sangat menyengat, dan terlihat luka-luka di bagian selangkangan Siska, dengan lubang-lubang kecil di kulitnya. Bu Cindy hampir muntah melihatnya. Bu Cindy pun berkata kepada kakaknya, "Mbak, kasihan sekali Siska, kenapa bisa seperti ini?" "Aku gak mau cerita sekarang, Dek. Aku takut. Pokoknya, temenin aku tidur bareng," kata Bu Indah sambil memeluk adiknya, Bu Cindy. Meski ragu, Bu Cindy akhirnya mengajak anak-anaknya dan membawa mereka ke kamar Bu Indah. Malam itu mereka tidur bersama. Sepanjang malam, Bu Cindy memperhatikan kakaknya yang tidur dalam posisi meringkuk dengan tubuh gemetar. Baru kali itu ia melihat kakaknya ketakutan seperti itu. Pagi harinya, Bu Indah akhirnya bercerita. Malam itu,
Setelah diantar ke toilet oleh Bu Cindy, Bu Indah merasa ingin buang air kecil lagi. Kali ini, meskipun sudah memanggil Cindy dan ibunya, tak ada yang bangun. Terpaksa, Bu Indah pergi ke toilet sendirian. Saat di toilet, ia mulai mencium bau kapur barus, aroma yang biasa digunakan untuk mayat. Tak lama setelah itu, bau minyak serimpi, minyak yang biasa digunakan untuk jenazah, mulai tercium. Rasa takut pun semakin menghantuinya. Setelah cepat-cepat keluar dari toilet, Bu Indah merasa ada yang duduk di ranjangnya. Dia semakin ketakutan dan mulai menangis. Meski matanya tertutup, tangannya tanpa sadar menyentuh sesuatu, sebuah kain halus. Dalam benaknya, dia terus bertanya-tanya, ini kain apa? Lalu, terdengar suara yang menyahut, itu kain pocongku, Mbak. Bu Indah langsung menjerit ketakutan dan melompat dari tempat tidur sambil terus memanggil Cindy dan ibunya. Kejadian ini membuat Bu Indah semakin yakin bahwa apa yang dialaminya benar-benar menakutkan. Kabar ini pun menyebar ke seluruh kampung. Bu Cindy akhirnya menceritakan kepada warga bahwa kakaknya didatangi sosok pocong, yang kemudian diyakini sebagai pocong Siska. Sejak itu, kampung menjadi gempar. Warga kampung mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Bahkan Pak RT dan Bu RT yang awalnya tidak mempercayai cerita ini, akhirnya mengalami kejadian serupa. Bu RT, misalnya, mendengar suara tangisan perempuan saat mandi, meskipun anaknya Danisa sedang tidak ada di rumah. Ini membuat Bu RT semakin yakin bahwa yang menangis adalah sosok pocong Siska. Kejadian-kejadian seram lainnya juga dialami oleh warga. Misalnya, Bu Ari, yang mencium bau bangkai dan mendengar suara perempuan yang berkata, itu bukan bangkai tikus, tapi bau dari perutku yang sudah membusuk. Tak lama setelah mendengar suara itu, Bu Ari melihat sosok pocong di kamarnya dan langsung pingsan. Cerita pocong Siska terus berkembang. Bahkan ada seorang warga bernama Ani yang juga bertemu sosok pocong Siska saat pulang larut malam. Ia sampai harus meminta bantuan para pemuda yang sedang mabuk untuk menemaninya kembali ke rumah setelah melihat pocong berdiri di depan rumahnya. Akhirnya, warga memutuskan untuk mengadakan doa bersama. Mereka mendatangi Ibu Siska dan meminta izin untuk menggelar doa untuk arwah Siska. Ibu Siska, dengan penuh penyesalan, setuju. Doa bersama pun diadakan, dan sejak saat itu suasana kampung menjadi lebih tenang. Sosok pocong Siska tidak lagi mengganggu warga, dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Itulah akhir dari cerita Bu Cindy tentang pocong Siska. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ketiga. Arwah Nenek Gentayangan. Pada tahun 70-an, ada seorang nenek yang kehidupan sehari-harinya terlihat biasa. Ia dikenal rajin salat dan mengaji. Namun sifatnya yang jahat terhadap orang-orang di sekitarnya membuatnya berbeda. Nenek ini sering mengusir anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya dengan kasar, hingga membuat warga kampung menganggapnya sebagai sosok yang jahat. Suatu hari, nenek tersebut meninggal mendadak. Kabarnya terkena serangan jantung. Warga melaksanakan prosesi pemakaman seperti biasa. Namun, malam harinya, setelah nenek dimakamkan, seorang penjaga toko yang pulang sekitar pukul 9 malam melihat sosok menyeramkan di pojok kampung, seorang wanita tua dengan rambut terurai dan berpakaian compang camping. Penjaga toko tersebut ketakutan dan memilih untuk tidak pulang ke rumah, melainkan menginap di rumah temannya. Keesokan harinya, ia menceritakan pengalamannya kepada warga, namun sebagian besar tidak percaya. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang, dan warga semakin takut. Bahkan seorang guru ngaji yang sedang melaksanakan salat tahajud mengaku melihat sosok nenek itu duduk di depannya sambil mengorok. Guru tersebut mencoba menenangkan arwah nenek dengan membacakan doa-doa. Namun nenek itu terus melawan, bahkan ketika dibacakan ayat kursi. Teror nenek gentayangan ini terus berlanjut hingga banyak warga yang ketakutan. Bahkan ada yang memilih mengungsi ke rumah saudara atau teman karena tidak tahan dengan gangguan tersebut. Puncaknya,
Salah satu cucu nenek itu mengaku bahwa ia sering didatangi neneknya pada malam hari, yang datang sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan penampilan yang menyeramkan. Situasi semakin mencekam hingga warga dan keluarga memutuskan untuk mencari solusi. Mereka akhirnya memanggil seorang kiai yang dikenal memiliki kemampuan mengusir makhluk halus. Setelah melakukan berbagai ritual di makam nenek tersebut, arwah nenek itu akhirnya pergi. Namun teror yang ditinggalkannya masih membekas di hati warga kampung. Kisah ini menjadi pengingat bagi warga kampung bahwa meskipun nenek tersebut rajin beribadah, perilaku jahatnya terhadap sesama membuat arwahnya tidak tenang setelah meninggal. Ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa sifat buruk dan perilaku tidak baik terhadap orang lain dapat berdampak buruk, bahkan setelah kematian. Cerita ini masih dikenang oleh generasi yang lebih tua di kampung tersebut. Meskipun generasi baru mungkin sudah banyak yang tidak mengetahui peristiwa ini. Setelah kejadian nenek gentayangan tersebut, warga kampung mulai merasa lega karena teror yang selama ini mengganggu telah berakhir. Namun, beberapa orang masih menyimpan ketakutan mendalam, takut kejadian itu akan terulang kembali. Meskipun arwah nenek itu sudah diusir, perasaan mencekam masih terasa di kampung, terutama saat malam tiba. Orang-orang enggan keluar rumah setelah maghrib dan lebih memilih mengunci pintu serta jendela rapat-rapat. Beberapa minggu kemudian, meskipun teror tidak lagi muncul, cerita tentang nenek gentayangan tetap menjadi bahan perbincangan. Bagi generasi muda yang mendengarnya dari orang tua mereka, kisah ini menjadi legenda menyeramkan. Anak-anak dilarang bermain hingga malam dan diingatkan untuk selalu bersikap baik. Karena kisah nenek ini menjadi contoh nyata bahwa kejahatan terhadap sesama bisa berdampak bahkan setelah kematian. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di kampung tersebut kembali normal. Orang-orang perlahan mulai melupakan ketakutan mereka. Tetapi bekas-bekas dari kejadian tersebut tetap membekas di hati beberapa warga, terutama mereka yang secara langsung melihat penampakan arwah nenek. Mereka selalu mengingatkan anak-anak dan cucu mereka untuk menjaga sikap dan perilaku, agar tidak bernasib sama dengan nenek yang terjebak gentayangan karena perbuatan buruk semasa hidup. Pesan moral dari kisah ini tetap hidup di hati warga kampung. Ini bukan hanya soal cerita seram, tapi juga pengingat bahwa meskipun kita terlihat taat beribadah, tindakan kita terhadap sesama lebih penting dan akan membawa dampak besar baik di dunia maupun setelah mati. Mereka menyadari bahwa kebaikan hati dan perlakuan baik kepada orang lain adalah hal yang tidak boleh diabaikan, karena balasan dari setiap perbuatan akan datang pada waktunya. Dan meskipun cerita gentayangan ini lambat laun memudar dari ingatan banyak orang, sebagian warga kampung yang lebih tua tetap menceritakannya pada malam-malam tertentu sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan kebaikan, tanpa menyakiti orang lain. Hingga kini, kampung itu tetap menyimpan kisah nenek gentayangan sebagai pelajaran bagi generasi-generasi mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Pagi joget TikTok, sore main Facebook, malam main YouTube. Baik sekolah harus atau Honda. Kalau jalan kaki kecekinya sore jua. Inyong indah sadaro ya nyola botol oka. Gara-gara cekiti untuk bayung-bayu sekolah. Oi oi oi, sadarlah Korean. Jangan ikuti jo kawan. Ingatlah
lah ama oh yang kolian lah jodoh dek mami yuk kan kolian oh yuk kan kolian